Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ida Rijali Subrusun, program studi akuntansi. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang saya buat dengan judul Pengujian Pengendalian Siklus Pengeluaran. Ketika ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, dapat menanyakan kepada saya pada akhir presentasi saya. Definisi siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran meliputi aktivitas yang berhubungan dengan transaksi pemerolehan dan pembayaran barang serta jasa. Pada umumnya, terdapat dua transaksi besar yang membentuk siklus pengeluaran, yaitu transaksi pembelian dan transaksi pengeluaran kas. Transaksi penggajian juga termasuk dalam siklus pengeluaran, akan tetapi karena karakteristiknya spesifik maka akan dibahas terpisah. Tujuan audit siklus pengeluaran. Kelompok asensi. 1. Keberadaan dan kejadian. Terhadap golongan transaksi. Transaksi pembelian mencerminkan barang dan jasa baik yang diterima dari pemasok selama periode yang diaudit. Terhadap saldo akun, utang usaha mencerminkan jumlah kewajiban entitas yang ada pada tanggal neraca. Yang kedua, kelengkapan. Terhadap golongan transaksi, semua transaksi pembelian dan pengeluaran kas yang terjadi selama periode yang diaudit telah dicatat. Terhadap saldo akun, saldo aktiva tetap mencakup semua transaksi perubahan yang terjadi selama periode yang diaudit. Yang ketiga, hak dan kewajiban. Entitas memiliki kewajiban sebagai akibat transaksi pembelian yang tercatat dalam periode yang diaudit. Terhadap saldo akun, utang usaha yang dicatat pada tanggal neraca mencerminkan kewajiban entitas pada pemasok. Yang keempat, penilaian atau alokasi. Terhadap golongan transaksi, semua transaksi pembelian dan pengeluaran kas telah dicatat dalam jurnal, diringkas dan diposting ke dalam akun dengan benar. Terhadap saldo akun, aktiva tetap dinyatakan pada kas dikurangi dan depresiasi akumulasi. Biaya yang berkaitan dengan aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud dicatat sesuai PSAK dan sebagainya. Yang kelima, penyajian dan pengungkapan. Terhadap golongan transaksi, rincian transaksi pembelian dan pengeluaran kas mendukung penyajian akun yang berkaitan dengan laporan keuangan, baik klasifikasinya maupun pengungkapannya. Terhadap saldo akun, utang usaha, aktiva tetap, dan aktiva tidak berwujud diklasifikasi dengan semestinya dalam neraca dan sebagainya. Pengujian pengendalian transaksi pembelian. Yang berkaitan dengan pengujian pengendalian transaksi pembelian yaitu yang pertama, fungsi terkait, yang kedua, dokumen, yang ketiga, catatan akuntansi, yang keempat, aktivitas pengendalian, dan yang kelima yaitu program audit untuk pengujian pengendalian. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi yang terkait dalam sistem pembelian. Yang pertama, fungsi gudang. Fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Yang kedua, fungsi pembelian. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang dan mengeluarkan order pembelian barang. Yang ketiga, fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan. Keempat, fungsi pencatatan utang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam register bukti kas keluar
dan untuk menyelenggarakan arsip dokumen sumber yang berfungsi sebagai catatan utang, atau menyelenggarakan kartu utang sebagai buku pembantu utang, serta fungsi pencatatan persediaan yang bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan barang yang dibeli ke dalam kartu persediaan. Fungsi akuntansi biaya dan umum yaitu sebagai salah satu dasar untuk mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian. Yang terakhir yaitu fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan sebagai otoritas untuk menerima barang yang jenis, spesifik, mutu, kualitas, dan pemasoknya seperti yang tercantum dalam dokumen tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dokumen. Dokumen terbagi atas dua, yaitu dokumen sumber dan dokumen pendukung. Yang termasuk dalam dokumen sumber yaitu bukti kas keluar. Saya akan menjelaskan tentang bukti kas keluar. Bukti kas keluar berfungsi untuk dasar pencatatan transaksi pembelian. Dokumen ini juga berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas untuk pembayaran utang kepada pemasok dan sekaligus berfungsi sebagai surat pemberitahuan kepada kreditur mengenai pembayaran atau remittance advice. Yang kedua ya dokumen pendukung. Yang termasuk dalam dokumen pendukung yaitu penerimaan pembelian. Bukan penerimaan tapi permintaan. Permintaan pembelian, permintaan otorisasi investasi, permintaan otorisasi reparasi, permintaan penawaran harga, order pembelian, laporan penerimaan barang, perubahan order, faktur dari pemasok. Saya akan menjelaskan sebagian dari faktor pendukung. Yang pertama itu penerimaan pembelian. Permintaan pembelian. Permintaan pembelian berfungsi untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, jumlah, dan mutu seperti yang tersebut yang tertera dalam surat tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang catatan akuntansi. Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian yaitu register bukti kas keluar, jurnal pembelian, buku pembantu utang, dan buku pembantu persediaan. Baik, saya akan menjelaskan tentang register bukti kas keluar. Jika dalam pencatatan utang, perusahaan menggunakan voucher payable procedure, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian adalah register kas keluar. Yang kedua, jurnal pembelian. Jika dalam pencatatan utang, perusahaan menggunakan account payable procedure, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian adalah jurnal pembelian. Kartu utang atau buku pembantu utang. Jika dalam pencatatan utang, perusahaan menggunakan account payable procedure, buku pembantu yang digunakan untuk mencatat utang kepada pemasok adalah kartu utang. Jika dalam pencatatan utang, perusahaan menggunakan voucher payable procedure, yang berfungsi sebagai catatan utang adalah arsip bukti kas keluar yang belum dibayar. Yang keempat, buku pembantu persediaan atau kartu persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, kartu persediaan digunakan untuk mencatat harga pokok persediaan yang dibeli. Selanjutnya, potensi salah gaji. Yang termasuk dalam potensi salah gaji itu permintaan pembelian barang dan jasa, pembuatan order pembelian, penerimaan barang, penyimpanan barang, pembuatan bukti kas keluar, pencatatan utang. Yang pertama saya jelaskan tentang permintaan pembelian barang dan jasa. Barang diminta untuk tujuan atau kuantitas yang tidak semestinya. Kedua, pembuatan order pembelian. Pembelian terjadi dengan tujuan yang tidak semestinya. Penerimaan barang yang diterima tidak dipesan sebelumnya. Barang diterima rusak, kuantitasnya salah jenis, dan salah barang. Yang keempat, penyimpanan barang. Fungsi gudang tidak mengakui penyimpanan barang yang dibeli. Yang kelima, pembuatan bukti kas keluar. Bukti kas keluar dapat dibuat untuk barang yang tidak dipesan atau tidak diterima atau salah pembuatannya. Yang keenam, pencatatan utang. Bukti kas keluar tidak
dicatat, bukti kas keluar dicatat dalam akun yang salah. Apabila suara saya kurang jelas atau tidak kedengaran, bisa dilihat pada gambar yang saya paparkan. Selanjutnya, aktivitas pengendalian. Otorisasi umum dan khusus untuk setiap pembelian. Kedua, surat order pembelian harus didasar pada surat permintaan pembelian yang telah diotorisasi. Ketiga, setiap penerimaan barang harus didasarkan pada surat order pembelian yang telah diotorisasi. Keempat, fungsi penerimaan barang menghitung, menginspeksi, dan membandingkan barang yang telah diterima dengan data barang yang tercantum dalam surat order pembelian. 6. Penyerahan barang. Dari fungsi penerimaan barang ke gudang harus didokumentasikan. Sebenarnya yang termasuk dalam aktivitas pengendalian banyak, tetapi hanya beberapa yang saya masukkan dalam PowerPoint ini. Selanjutnya, program audit untuk pengujian pengendalian terhadap transaksi pembelian. Seperti yang digambar yang saya paparkan, keberadaan atau keterjadian. Yang pertama, melakukan pengamatan terhadap persetujuan permintaan, pembelian, order pembelian, penerimaan barang, pembuatan bukti kas keluar. Sebenarnya banyak sih yang termasuk dalam program audit untuk pengujian pengendalian terhadap transaksi pembelian. Tetapi seperti yang saya bilang sebelumnya, saya ambil sebagian dari beberapa poin yang saya buat untuk saya paparkan. Yang kedua, kelengkapan. Ambil sampel bukti kas keluar yang disetujui dan melakukan pengusutan. Yang pertama, laporan penerimaan barang, faktur dari pemasok, surat order pembelian, dan pencatatan dalam register bukti kas keluar. Yang ketiga, penilaian atau alokasi. Pertama, pemeriksaan bukti adanya persetujuan pembelian, pengecekan independen terhadap pencatatan harga di bukti kas keluar. Bukan pencatatan tapi pencantuman harga di bukti kas keluar. Pengecekan independen terhadap keakuratan perhitungan. Selanjutnya, periksa adanya pengecekan independen terhadap posting ke buku pembantu dan jurnal untuk memperoleh keyakinan bahwa tidak ada kekeliruan. Pengujian pengendalian transaksi pengeluaran. Pengujian pengendalian transaksi pengeluaran hampir sama dengan transaksi pembelian, tetapi dalam poin-poin tersebut ada yang berbeda. Oke, langsung saja kita masuk. Agar untuk mengetahui perbedaannya, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, fungsi terkait. Fungsi terkait yang termasuk fungsi terkait yaitu fungsi yang memerlukan pengeluaran kas, fungsi pencatatan utang, fungsi keuangan, fungsi akuntansi biaya, fungsi akuntansi umum, dan fungsi audit intern, dan fungsi penerimaan kas. Selanjutnya, dokumen yang termasuk dalam dokumen yaitu dokumen sumber. Dokumen juga terbagi atas dua, dokumen sumber, dokumen pendukung. Yang termasuk dalam dokumen sumber yaitu bukti kas keluar. Kalau dokumen pendukung, permintaan cek, kwitansi, dan cek. Catatan akuntansi. Yang termasuk dalam catatan akuntansi yaitu register cek, buku besar. Potensi salah gaji. Yang pertama, pembayaran utang. Cek dikeluarkan untuk membeli yang tidak diotorisasi. Yang kedua, bukti kas keluar dibayar lebih dari satu kali. Yang ketiga, cek dikeluarkan dengan jumlah yang salah. Yang kedua, pencatatan. Cek yang dikeluarkan tidak dicatat. Kesalahan pencatatan cek tidak dicatat segera. Terus, aktivitas pengendalian. Yang termasuk dalam aktivitas pengendalian yaitu penandatanganan cek harus mereview bukti kas keluar dan dokumen pendukung. Kedua, pengecekan secara independen antara cek dan bukti kas keluar. Ketiga, pertanggungjawaban semua nomor urut cek. Yang keempat, pengecekan secara independen posting ke dalam catatan akuntansi. Pengecekan secara independen terhadap tanggal yang dicantum dalam
bogol cek dan tanggal pencatatannya. Kelima, rekonsiliasi bank secara periodik oleh pihak ketiga yang independen. Program audit untuk pengujian pengendalian terhadap transaksi pengeluaran kas. Yang pertama, keberadaan atau keterjadian. Yang termasuk dalam keberadaan atau keterjadian yaitu melakukan pengamatan terhadap pembuatan cek, pencatatan cek ke dalam register cek, mengambil sampel transaksi pembelian dan periksa juga dokumen pendukung seperti permintaan cek, bukti kas keluar, pencatatan ke dalam register cek. Kedua, kelengkapan. Yang pertama, periksa bukti digunakan cek bernomor urut tercetak dan bertanggung jawab pemakaiannya. Kedua, ambil sampel bukti kas keluar yang telah dibayar dan dilakukan pengusutan ke permintaan cek, kwitansi, pencatatan dalam register cek. Tiga, penilaian atau alokasi. Yang termasuk dalam penilaian atau alokasi yaitu periksa bukti adanya persetujuan untuk setiap transaksi pengeluaran kas, pengecekan independen terhadap penulisan cek terhadap bukti kas keluar, periksa adanya pengecekan independen terhadap posting ke buku pembantu utang dan register cek untuk memperoleh keyakinan bahwa tidak ada kekeliruan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas waktu dalam menonton atau mengikuti presentasi ini. Semoga presentasi yang saya buat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan karena kita semua manusia tidak pernah luput dari salah dan dosa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.